Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan atau Ramajuda dan rekan kelompok saya Muhammad Soleh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang optimalisasi produksi pada usaha kecil keripik teri di Desa Nyanggelan Kaja. Introduction. Penentuan jumlah produksi yang tepat merupakan suatu kunci untuk mendapatkan laba yang maksimal bagi suatu usaha. Syanturi memaparkan bahwa kondisi perusahaan PT XYZ yang hanya menggunakan dasar empiris dalam proses perencanaan produksinya menyebabkan perusahaan berpotensi mengalami masalah kelebihan maupun kekurangan sumber daya untuk melakukan produksi. Oleh karena itu, perancangan agregat perlu dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari masalah tersebut. Linear programming merupakan salah satu alat analisis yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam perencanaan agregat untuk menemukan kombinasi optimal dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Metode penelitian. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan studi kasus tentang optimalisasi produksi pada usaha kecil keripik teri di Desa Nyanggelan Kaja, Kecamatan Tebuku, Kabupaten Bangli. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan linear programming dengan metode simplex, analisis break-even point, dan analisis biaya. Teknik analisis data yang digunakan adalah linear programming. Linear programming merupakan teknik optimasi yang digunakan secara luas untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan nyata karena mudah dan efisien. Goal programming merupakan cabang dari optimasi multi-objektif yang juga merupakan cabang dari multi-kriteria decision analysis (MCDA). Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh. Di sini saya akan melanjutkan hasil pembahasan dari teman saya, yaitu hasil pembahasannya itu Bapak Nyoman Sukteja memulai usaha dengan berjualan keripik ladrang secara eceran pada tahun 2012 sampai 2013. Keripik ladrang yang dijual didapatkan dengan membeli dari produsen keripik yang berada di Desa Ngayalan Kaja, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang telah lebih dulu menekuni usaha keripik pada tahun 2013. Beliau memutuskan untuk mencoba memproduksi sendiri keripik ladrang untuk dijual secara eceran. Berbekal pengalaman sebagai pengecer dan pengetahuan beliau untuk memproduksi produk, beliau lalu memutuskan untuk menjadi produsen keripik ladrang dan tidak lagi menjual keripik ladrang secara eceran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, usaha keripik teri termasuk dalam usaha kecil. Usaha kecil memiliki kriteria kekayaan bersih antara 50 juta sampai 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahun lebih dari 300 juta sampai 25 juta. Maka pada hasil pembahasan ini Bapak Nyoman melalui usahanya itu menjual keripik ladrang. Kemudian proses pembuatan keripik ladrangnya itu, yang pertama pencampuran adonan, terus pencetakan adonan, pemotongan adonan ke-1, pemotongan adonan kedua, pemotongan adonan yang ketiga. Terus setelah itu penggorengan, penirisan, pengemasan. Nah, itu termasuk keripik ladrang ayam dan keripik bayam. Nah, di sini juga ada pembuatan keripik stik daun limo. Yang pertama itu pencampuran adonan, pencetakan adonan, pemotongan adonan ke-1, penggilingan adonan kedua, penggilingan adonan ketiga,
kemudian pemotongan adonan yang kedua. Terus setelah itu penggorengan, penirisan, dan pengemasan. Terus kemudian perumusan variabel keputusan dan fungsi tujuannya. Variabel keputusan dalam penelitian terdiri dari 4 variabel, yaitu keripik ladrang, keripik ayam, keripik bayam, keripik stik, dan daun limau. Terus kemudian itu bahan-bahan baku tepung terigu. Yang satu sak tepung 25 kg dapat menghasilkan 14 bal produk keripik ladrang, keripik ayam, keripik bayam, kemudian keripik stik daun limau. Jumlah tepung terigu tersedia dalam 1 bulan adalah sebanyak 200 sak 5000 kg. Setelah itu batasan bahan penolong bumbunya. 1 sak adonan keripik ladrang memerlukan bumbu senilai 500. 1 sak adonan keripik ayam memerlukan bumbu senilai 60. 1 sak adonan keripik bayam memerlukan bumbu 50. 1 sak adonan keripik stik daun limau memerlukan bumbu senilai 50. Jumlah bumbu yang tersedia senilai 15.000. Fungsi batas untuk menjadi. Terus setelah itu batasan permintaan. Perhitungan batasan permintaan dilakukan dalam satuan sak produk, maka permintaan setiap produk dalam bal diubah menjadi satuan sak tepung dengan cara dibagi 14. Permintaan bulanan keripik ladrang 130 bal sama dengan 9,28 sak dibulatkan menjadi 9 sak. Permintaan bulanan keripik ayam 450 bal sama dengan 32,14 sak dibulatkan menjadi 32 sak. Permintaan bulanan keripik bayam 650 bal sama dengan 46,4 bal dibulatkan menjadi 46 sak. Permintaan bulanan keripik stik daun limau 990 bal sama dengan 70,71 dibulatkan menjadi 71. Kemudian solusi optimal atas fungsi tujuan dan fungsi batas pada usaha kecil keripik teri didapatkan pada iterasi ke-9. Laba maksimal perusahaan didapatkan dengan memproduksi keripik ladrang dan keripik bayam sesuai jumlah permintaan konsumen. Sedangkan produksi keripik ayam dan keripik stik daun limau perlu ditingkatkan menjadi masing-masing 71 sak dan 74 sak. Nilai lower bound dan upper bound menunjukkan batas bawah dan batas jumlah sak masing-masing produk yang dapat diproduksi oleh perusahaan. Nilai lower bound 10 menunjukkan bahwa nilai permintaan minimal yang dapat dilayani perusahaan untuk keripik ladrang adalah memenuhi keripik ladrang. Nilai upper bound menunjukkan bahwa perusahaan dapat melayani permintaan keripik ladrang maksimal 129,14 sak. Kemudian di sini juga ada hasil dari optimalisasi ranking usaha keripik teri. Nah, nilai surplus atau slack menunjukkan nilai sisa atau nilai kekurangan dari fungsi batas. Nilai lower bound menunjukkan nilai batas bawah atau nilai minimal dari setiap fungsi batasan yang harus dimiliki perusahaan. Nilai upper bound menunjukkan nilai batas atau nilai maksimal dari setiap fungsi batasan yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam produksi. Kemudian perhitungan VX cost atau biaya tetap dilakukan dengan menjumlahkan biaya-biaya yang bersifat tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan selama 1 bulan. Biaya tetap perusahaan yaitu gaji manajer produksi dan gaji manajer pemasaran.
masing-masing sebesar 400 juta, abonnemen air sebesar 12.500, biaya administrasi umumnya 100, serta biaya depresiasi mesin dan peralatan dan biaya kendaraan. Nah, setelah itu di sini juga ada implementasi hasil dari penelitiannya. Itu penelitian ini menggabungkan analisis linear, programming, break-even point, dan perhitungan laba bersih. Analisis linear programming berfungsi untuk menentukan kombinasi optimal produksi dengan sumber daya yang terbatas. Analisis break-even point berfungsi untuk mengetahui perbandingan proyeksi laba bersih jika tidak menggunakan optimalisasi, dan jika menggunakan kombinasi optimal berfungsi sebagai input bagi manajemen dalam mengambil keputusan produksi. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil, optimalisasi produksi pada optimal usaha kecil keripik teri dapat dicapai dengan memproduksi 9 sak keripik ladrang, 71 sak keripik ayam, 46 sak keripik bayam, dan 74 sak keripik stik daun limau. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa produksi keripik ladrang dan keripik bayam sesuai dengan permintaan. Sedangkan produksi keripik ayam harus ditingkatkan menjadi 71 sak, dan produksi keripik stik dan daun limau harus ditingkatkan menjadi 74 sak. Usaha kecil keripik teri mencapai keadaan break even point dan rupiah saat perusahaan menghasilkan penjualan sebesar 30.782.800 atau mencapai keadaan break even point dalam unit saat perusahaan berproduksi sebanyak 70 sak dengan kombinasi produksi yaitu 16,56 sak dan keripik stik daun limau 26,64 sak. Laba bersih usaha kecil keripik teri bila diproduksi sesuai permintaan adalah 8.293.323 rupiah. Sedangkan laba bersih yang dapat dicapai oleh usaha kecil keripik teri bila berproduksi sesuai jumlah kombinasi produk optimal adalah sebesar 11.700.108.143 rupiah. Meningkatkan laba bersih adalah sebesar 41,29%. Terus berdasarkan dari hasil penelitian ini ada pun saran diberikan, yaitu praktis usaha kecil keripik teri sebanyak memproduksi minimal 72 sak dan sebagainya. Itu penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.